Halo teman-teman, selamat datang di Kevas Live hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Wah, udah banyak banget ya hari ini yang udah join. Udah ada sekitar 8 orang. Wah, sepertinya teman-teman hari ini benar-benar bersemangat sekali ya. Teman-teman tahu nggak sih hari ini tuh kita ngebahas mengenai bukan sebatang kara. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini tuh pembahasannya tentang apa kira-kira? Mungkin ada yang mau komen? Nebak-nebak juga boleh lah. Bukan sebatang kara itu kira-kira ngebahas tentang apa ya? Wow, semakin banyak banget nih teman-teman kita yang udah join. Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Wah, udah ada 13 orang yang udah join di live hari ini. Sebelum kita mulai live kita, teman-teman hari ini aku mau perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama aku JJ. Jadi hari ini di Kevas Live hari ini, aku sebagai hostnya. Iya bener banget, dari Adif Praya. We are not alone kak. Iya bener banget sih, kita nggak sebatang kara, kita nggak sendirian. Kira-kira ngebahas tentang apa ya kita nggak sendirian ini? Mungkin ada yang mau komen, mungkin kira-kira tentang apa, nebak-nebak juga boleh lah. Belum ada yang mau nebak. Mungkin pada bingung kali ya, kira-kira ngebahas tentang apa sih bukan sebatang kara ini? Hari ini kita ditemani sama pembicara kita yang nantilah dia akan kenalan juga ke teman-teman. Oh, ada yang komen nih, satu tubuh. Bener sih, tapi apa itu ya kira-kira tentang satu tubuh itu? Nanti akan dijelasin lebih lanjut oleh pembicara kita. Oke, sekarang kita undang dulu pembicara kita untuk join sama-sama di live ini. Wait ya teman-teman. Aku lagi ngundang pembicara kita hari ini. Kira-kira siapa ya? Oke, ini dia pembicara kita hari ini. Halo Kak, apa kabar Kak? Halo, apa kabar JJ? Puji Tuhan, baik-baik aja nih Kak. Gimana dengan Kakak sendiri? Apakah baik-baik aja? Puji Tuhan, kabar Puji baik. Tuhan. Sukacita. Sukacita sekali ya, sepertinya. Wajahnya juga udah bener-bener, wow, smile banget nih, cerah banget. Udah siap dong hari Semangat ini JJ juga. pastinya. Oke Kak, berarti udah siap banget dong hari ini mau Ya, udah membicarakan lama. apa? Yap, bener banget Kak. Oke, sebelum kita mulai, perkenalan dulu kali ya Kak. Kan nanti nggak kenal, maka nggak sayang. Jadi yuk Kak, kenalan dulu. Ya, Kira-kira siapa nih Kak namanya? ya, ya. Semoga ketika udah kenalan, JJ jadi sayang sama aku ya. Amin Kak, semoga aku sayang. Pasti sayang dong. Ya, em, halo Sobat Kevas. Ya, hai JJ, hai lagi. Ya, jadi kenalin, nama aku Angelica Bernisia. Ya, bisa dipanggil Angel. Hmm, kenalan apa ya? Jadi aku kuliah lulus itu di tahun 2017 akhir. Oh, 17. Nah, setelah itu ya masih muda kan? Udah banget Kak. Udah banget, Ya, udah banget. lalu setelah lulus kuliah itu aku sempat bekerja ya Mm-mm. nggak lama. Setelah bekerja aku eh, ikut sekolah Alkitab selama 2 tahun. Nah, setelah lulus sekolah Alkitab, ya sampai dengan sekarang, puji Tuhan, aku melayani di dalam pekerjaan kampus, ya khususnya bersama rekan-rekan Kefas yang lain juga. Oke. Nah, jadi ya itu, ya senang sukacita bisa ya diundang untuk live bersama dengan Kefas Indonesia. Oke, itu tadi ada sedikit perkenalan dari Kak Angel. Jadi Kak, hari ini kan kita akan ngebahas tentang bukan sebatang kara. Tadi udah ada teman-teman kita yang kayak ya nebak-nebak lah kira-kira
kan segala sesuatu itu mulai dengan doa, ya nggak sih Kak? Hmm, Oke, doanya aku yang bawa ya Kak. Yuk teman-teman kita boleh, sama-sama boleh. berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini ada satu kesempatan di dalam live ini kami boleh berbicara mengenai firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini, setiap kami boleh sama-sama kembali disegarkan melalui setiap firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga memberikan kami hati yang terbuka terhadap firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Oke Kak. Oke ini Kak, kan tadi tuh ngebahas mengenai bukan sebatang kara gitu ya. Judul kita hari ini tuh bukan sebatang kara. Kira-kira ayat Alkitab apa sih Kak yang cocok sama bukan sebatang kara ini? Ada nggak sih ayat Alkitabnya Kak? Boleh kali Kak Angel share ke kita? Oke. Bukan sebatang kara ya. Iya Kak. Jadi kalau dari judulnya ya, bukan sebatang kara. Lawannya berarti sebatang kara ya. Iya, sebatang kara. Dan gimana ya, agak ngenes juga gitu ya, sebatang kara. Nah, jadi sebenarnya dari judul malam ini ya kita mau bahas ya lebih lagi gitu. Apa sebenarnya poin dari judul ini? Bukan sebatang kara. Nah, khususnya ya nanti JJ terus juga kakak akan membahas tentang pertemuan-pertemuan ibadah ya. Jadi maksudnya itu di dalam bukan sebatang kara ini ya kita perlu menjadi orang yang tidak bisa ya menjadi anak-anak Tuhan sendirian ya. Kalau Iya misalnya benar sendirian banget. ya jadinya sebatang kara gitu kan. Iya benar banget Ya Kak. jadi ya sebagai anak-anak Tuhan kita perlu juga anak-anak Tuhan yang lainnya ya untuk ya kita ya sebagai makhluk sosial lah ya kita perlu ya orang lain untuk kita bertahan hidup. Nah sama seperti kita saat ini adalah anak-anak Tuhan ya kita juga tidak boleh jadi orang yang sebatang kara. Nah lalu ya dengan cara apa? Ya sebenarnya adalah dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Oke, berarti ini relate banget sebenarnya sama Ibrani pasal 10 ayat 25 ya nggak sih Kak? Yang isinya tuh yang gini Kak. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Kak teringatnya gini kan sama ayat yang tadi barusan aku baca itu. Aku ini sebenarnya kayak males gitu loh Kak, disuruh berhimpun dalam pertemuan ibadah. Karena aku merasa ya ngapain coba ya aku ikut-ikut dalam pertemuan ibadah. Toh aku tuh bisa baca Alkitab sendiri. Aku bisa berkidung sendiri, bisa nyanyi sendiri. Ya ngapain juga aku harus capek-capek gitu ikut-ikut ibadah. Itu gimana ya Kak? Aku sering banget loh Kak kayak gitu. Sama, bukan JJ aja. Kakak juga dulu ya, sebelum melayani Tuhan juga kayak gitu. Kayaknya memang penyakit-penyakitnya orang muda ya, anak zaman now Iya. gitu kan. Kalau disuruh ikut pertemuan-pertemuan ibadah, ya itu ya agak males gimana gitu ya. Tapi benar tadi kayak yang udah JJ singgung, sebenarnya ada nggak sih ayat yang membahas tentang pertemuan-pertemuan ibadah gitu kan? Yap. Ya benar, tadi ayatnya itu adalah di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Benar Nah, banget. khususnya di sini kakak mau garis bawahi itu yang di Ibrani 10 25-nya ya. Yap. Nah, jadi di situ kan dikatakan, ya, kakak bacain ya. Iya Kak. Ya, Ibrani 10 ayat 25 ya. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Nah, jadi di sini kakak garis bawahi adalah ya penulis kitab Ibrani ya menasihati gitu ya, memperingatkan agar saat itu kaum Ibrani jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, karena kasusnya saat itu ya, kaum Ibrani itu ya mereka jauh daripada Tuhan gitu. Mereka ya nggak mau datang ya beribadah kepada Tuhan. Ya mereka lebih ya ke agamanya yang dulu gitu kan. Nah, jadi ya di sini dari ayat
Ibrani 10 ayat 25 ini yang menekankan kepada kita ya janganlah menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, jadi udah jelas ya, Oke. ya ini adalah firman Tuhan, ya di mana firman Tuhan ini ya perlu kita taati, ya karena ini adalah perintah Tuhan. Ya jadi bukan saja saat itu kaum Ibrani, tapi hari ini juga ya relate banget sama kita. Kita juga sebagai orang-orang muda, apalagi orang-orang muda Kristen, ya kita juga perlu terus ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Iya, benar banget Kak Angel. Jadi sebenarnya itu apa sih Kak pertemuan ibadah? Mungkin masih banyak teman-teman kita yang bingung. Apa sih Kak sebenarnya pertemuan ibadah itu apa aja gitu kira-kira yang termaksud ke dalam pertemuan ibadah? Hmm, pertemuan ibadah ya. Iya. Eh, jadi pertemuan ibadah itu ya, ya tadi kan kakak udah sempat mention kalau itu adalah satu perintah Tuhan ya. Yang pasti Bener. hari ini kita harus taati gitu kan. Nah, tetapi ya nanti ke depan kakak akan bahas gitu. Pertemuan ibadah ini sama dengan adalah persekutuan. Atau juga mungkin nanti ke depan kakak akan bilangnya sebagai bersidang gitu ya. Nah, jadi Oke. ya apakah itu persekutuan gitu kan? Ya kakak ibaratkan dulu ya, kakak kasih ilustrasi biar lebih jelas gitu. Ya, jadi Boleh Kak. ya tadi di awal kakak udah mention, jadi sebagai makhluk sosial nih kita diciptakan oleh Tuhan. Ya kita juga udah belajar ya, maksudnya di apa dulu waktu kakak SMA itu ada ilmu pengetahuan sosial gitu kan. Iya, Ya sebagai bener. makhluk sosial, ya namanya juga sosial. Nah jadi ya Tuhan menciptakan kita ya nggak bisa kita sendirian gitu. Kita Bener perlu banget. orang lain ya untuk kita bertahan hidup gitu kan. Nah, namanya juga sosial. Jadi kita perlu menjadi apa ya manusia yang bersosialisasi. Nah, sama dengan ya kita hari ini khususnya sobat-sobat Kefas, juga JJ kakak, kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, di mana anak-anak Tuhan ini juga ya Tuhan juga mau kita apa ya ada di dalam ya satu kelompok di mana kelompok ini adalah kelompok yang benar-benar ya mau mencari Tuhan gitu. Iya, bener Nah, ya. jadi ya persekutuan ini itu ya apa? Ya sebenarnya ya persekutuan, pertemuan ibadah ini ya kalau kita lihat ya di dalam bahasa Yunaninya itu kan persekutuan ya adalah koinonia ya. Iya, koinonia. Nah, itu adalah artinya adalah berpartisipasi bersama. Nah, ya kalau misalnya kakak tanya JJ ya, ya Iya Kak. ini kan secara umum gitu ya. Mm-mm. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya partisi bersama di sini kira-kira menurut JJ apa nih? Partisipasi bersama ya apa? Siapa gitu atau apa? Partisipasi bersama, ibadah bersama mungkin ya Kak, itu lebih ke condong ke ibadah Hmm, bersama, ya nggak sih? iya, iya betul nggak Ya benar. salah. Nah jadi ya jadi ya apa ya mungkin ya hari ini ya kita sebagai orang-orang muda ya terkadang itu ya sulit gitu ya. Apa sih sebenarnya makna dari pertemuan ibadah itu sendiri gitu Mm-mm. kan. Seringkali mungkin kakak ya kalau dulu kakak nggak sekolah Alkitab kakak juga nggak ngerti. Kakak cuma Hmm. ngertinya pertemuan ibadah itu adalah apa ya? Ya kita datang ke satu tempat apalagi itu setiap hari Minggu ya Yap. setiap minggu gitu kan rutin gitu kan. Nah, Hmm. ya satu tempat, ya gedung gitu di mana isinya adalah orang-orang Kristen gitu kan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Tetapi pertemuan ibadah di sini ya apa ya kakak kayak mau mengubah dulu konsep kita semua gitu ya. Hmm. Jadi ya di sini maksudnya persekutuan itu adalah ya khususnya tadi ya partisipasi bersama. Jadi kakak bawa ke satu ayat lagi ya. Boleh Kak. Jadi di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 khususnya. Nah, di situ ada frase ya boleh ya sobat-sobat Kefas kalau misalnya apa ada Alkitab boleh kita baca-baca bersama gitu ya. Boleh Jadi Kak. ada namanya kalimat ya yang bilang bahwa persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yap. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Nah,
Jadi di sini yang kakak tekankan itu adalah persekutuan kita juga nggak boleh persekutuan yang sembarangan ya. Ya sekarang coba ya kita merenung. Ya mungkin kita banyak kelompok, kita banyak komunitas gitu kan. Tapi Bener kak. apakah isi dari komunitas kita? Apakah isi dari persekutuan-persekutuan kita? Dan kakak kadang ya apa juga kan dulu juga mengalami gitu ya di mana ya ya punya komunitas di mana masih ya apa orang-orang muda gitu kan have fun bareng ya terkadang ya di dalamnya itu ya kakak ya nggak seperti di sini nih seharusnya kan persekutuan itu adalah persekutuan di dalam apa nama Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Tapi seringkali yang kita lihat ya persekutuan-persekutuan yang ada di dunia ini adalah ya persekutuan di luar Tuhan gitu kan. Iya. Nah, hari ini Tuhan uh, mau mengingatkan kita kembali gitu bahwa kita juga perlu ya ada satu hati yang mau ya apa yang mau ada di dalam satu ya, pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, jadi ya itu ya poinnya adalah pertemuan ibadah itu bisa juga persekutuan. Nah, terus tadi kakak juga sempat Oke. mention ya bersidang ya. Nah, Iya mungkin bener kak. bingung, Bersidang tadi. mungkin Cici bingung ya, apa Iya ini bingung. bersidang gitu kan? Agak bingung gitu. Sidang Nah, seperti apa kira-kira gitu ya? ya kadang mikirnya kan apa nih sidang gitu, emang mau di apa di meja Iya, apa, gimana tuh kak? penghakiman gitu kan, diadili gitu kan, Penghakiman atau gitu ya? enggak, terus ya atau enggak ya ya sidang skripsi gitu kan yang kita tahu. Nah, Mm-mm. tapi di sini tuh sebenarnya pengertian kata sidang itu lebih dalam lagi gitu dan berhubungan Yap. dengan pertemuan ibadah dan persekutuan. Nah, eee, sebenarnya di dalam apa, kita lihat ya, maksudnya apa sih pengertian kata sidang gitu kan. Nah, Yap. di dalam KBBI-nya, ya apa, ya pengertiannya itu adalah Kakak bacain ya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi apa itu bersidang? Bersidang itu adalah ya kita bertemu untuk membicarakan sesuatu. Yap. Nah, jadi sama nih, hari ini pertemuan ibadah itu sama dengan persekutuan, juga sama dengan Mm-mm. bersidang. Nah, jadi ya kita kalau bertemu ya sama-sama dengan anak-anak Tuhan lainnya, nah juga bersidang. Nah, tetapi bersidang itu untuk membicarakan sesuatu. Apa sih yang kita bicarakan? Yap. Itu adalah diri Kristus sendiri. Nah, Firman jadi Tuhan. itu adalah, Iya itu benar adalah banget kak. pertemuan. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada konsepsi gitu kan mengenai itu hanya hari Minggu aja itu sebenarnya salah ya kak. Sebenarnya pertemuan-pertemuan ibadah tiap hari teman-teman. Dan di Hmm. sana di dalam pertemuan ibadah itu kita membicarakan diri Kristus itu sendiri, membicarakan via Hmm. kak. Tapi gini belum terima banget sih sama pernyataan yang tadi. Soalnya tuh rajin Hmm. baca Boleh, Alkitab, boleh. rajin berdoa. Tapi kenapa masih perlu Hmm. banget berhimpun bersama? Karena aku bisa sendiri kak. Hmm. Hmm. Benar ya. Gimana nih? Ya Iya. kalau dipikir-pikir ya, ya benar juga gitu kan. Maksudnya, kenapa kan Kak, aku udah rajin gitu baca Alkitab, Iya. ya aku udah rajin berdoa, ya bahkan ya setiap waktu gitu deh, pokoknya aku berdoa sendiri gitu kan. Nah, tetapi ya yang seperti tadi Kakak kasih tahu gitu ya, bahwa ya di atas diri kita, Tuhan itu ya apa punya satu uh, ketetapan gitu. Kedambaan hatinya adalah agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang ya maksudnya nggak bisa individual gitu. Kita perlu Mm-mm. anak-anak Tuhan yang lain. Nah, Yap, jadi benar. untuk menjawab apa pertanyaan JJ ya, ya Mm-mm. kenapa sih masih perlu kita apa ada pertemuan ibadah, persekutuan gitu kan? Yap. Walaupun udah rajin baca Alkitab. Nah, jadi ya kakak mau bahas ada dua apa ya? Ya ada dua aspek gitu kan. Di satu sisi itu ya Tuhan menciptakan segala sesuatu alam semesta itu ya pasti ada hukumnya gitu. Contoh, Yes. contoh Tuhan menciptakan ya hewan gitu, ikan atau itu
ya burung, ya ikan itu hidupnya di air gitu kan. Nah, burung hidupnya di udara. Dan itu adalah satu hukum di mana mereka harus hidup ya di habitatnya mereka gitu. Nah, lalu Benar. apa yang terjadi kalau hewan-hewan ini ya keluar dari habitatnya? Mati. Nah, sama di atas Iya, ngerti, Kak. manusia, Tuhan juga mempunyai satu hukum gitu kan. Ya di mana kita sebagai anak-anak Tuhan ya hari ini ya juga ya Tuhan punya satu hukum di mana kita nggak bisa hidup sendirian. Kita perlu ya anak-anak Tuhan yang lainnya ya yang ini apa selalu Kakak apa tekankan gitu ya. Perlu anak-anak Tuhan lainnya gitu. Nah, lalu apa yang terjadi kalau kita ya hidup kita ya individual gitu, membaca Alkitab sendiri, ya Yap. eh, doa sendiri gitu kan. Ya mungkin kita rohani gitu, tetapi ya kita hanya menjadi manusia rohani ya yang sendirian gitu kan. Kita nggak bisa bertumbuh, kita sulit untuk bertumbuh. Nah, jadi ya seperti tadi ya ibarat apa ikan dia harusnya hidupnya di air tapi ya dia hidupnya nggak di air ya akhirnya ya bisa mati gitu. Nah, sama seperti ya Tuhan menciptakan kita hari ini ya dia punya kedambaan hati, dia punya hukum agar ya kita ya sebagai anak-anak Tuhan juga hidup di dalam ya satu Yap. persekutuan gitu. Apalagi punya kedambaan hati untuk ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, ya khususnya sidang gitu kan. Nah, jadi ya itu satu poin gitu kan. Nah, tapi ya satu poin lainnya Kakak juga mau kasih apa satu ini apa ya satu mungkin bisa dikata apa eh, ya ini menceritakan tentang berkat Tuhan gitu kan. Nah, memang di atas diri kita Tuhan itu mengaruniakan Berkat. ya berkat gitu. Ada berkat individual, berkat di dalam aspek pribadi kita, tapi Mm-mm. juga Tuhan mengaruniakan kita berkat korporat. Nah, pastinya untuk menerima berkat pribadi kita, berkat dalam aspek pribadi, ya mungkin kita bisa gitu ya, membaca Alkitab sendiri, berdoa Mm-mm. sendiri. Nah, ya itu bisa kita dapatkan gitu. Nah, tetapi lebih jauh lagi, Tuhan mau kita menerima juga berkat ya korporat ini. Nah, di mana Yap. ya tentunya kita nggak bisa kan, maksudnya seorang diri, ya menuntut Ya. firman Tuhan seorang diri. Ya, kita perlu anggota-anggota tubuh yang lain. Nah, Yap, bener seperti banget. kan ya judul kefas kita ya, Iya, Kak. jadi bukan sebagai cara. Nah, Ya. jadi ya sendirian itu ya ibarat kayu ya. Kalau kita mau buat api unggun gitu kan. Hmm. Kalau kita cuma ada satu kayu, ya sulit bertumbuhnya. Maksudnya sulit membaranya apinya gitu kan. Nah, karena itu ya butuh Ya, benar. banyak Benar. ya butuh banyak kayu sehingga ya Ya, apinya ini ya akhirnya membara gitu kan. benar Nah, banget, Kak. sama seperti kehidupan kita, apalagi sebagai orang-orang muda Kristen ya. Ya, jadi kenapa kita bisa kenapa kita perlu ya menuntut di dalam aspek korporat bersama anak-anak Tuhan lainnya, yaitu satu ya tadi karena ada satu hukum gitu di mana Tuhan mau kita jadi ya apa anak-anak Tuhan yang bisa ya berkumpul dengan anak-anak Tuhan lainnya menuntut pertumbuhan bersama. Benar. Yang kedua, ya Tuhan mengirimkan kepada kita, mengaruniakan kepada kita aspek apa berkat di dalam aspek korporat di mana kita harus Yap, menerimanya ya nggak bisa sendiri. Kita perlu benar. ya anak-anak Tuhan lainnya. Yap. Oke, jadi ternyata itu sebenarnya kenapa kita perlu yang pertama, ya pastinya karena Hmm, Tuhan ada kedamban hati ya Kak tadi ya, seperti yang dibilang ke Angel teman-teman. Ternyata Tuhan itu ada kedamban hati kalau kita harus hmm, berhimpun bersama. Selain itu yang kedua aku hmm, benar-benar gimana ya, tersentuh banget tadi sama perkataan ke Angel yang katakan bahwa ibaratnya kayak ikan, kalau misalnya ikannya angkat ke daratan
instan gitu ya, dia bisa mati kan. Karena habitatnya itu harusnya di air. Sama kayak kita, memang Tuhan menentukan kita berhimpun bersama-sama, jadi kita juga harus berhimpun bersama-sama. Karena apa? Kalau kita sendiri, kita juga bisa mati tadi teman-teman dikatakan tadi ya. Mati di sini secara kan gitu ya. Oh ya teman-teman, bukan berarti juga ya udah deh kalau gitu aku nggak mau baca Alkitab sendiri, aku maunya yang sama-sama aja yang sendiri, nggak gitu juga ya teman-teman. Tetap kita juga melakukan sendiri dan juga berhimpun bersama-sama. Karena seperti juga sebatang kara, kita adalah orang-orang yang memang sudah ditentukan untuk berhimpun bersama-sama juga dengan anak-anak Tuhan lainnya. Karena apa? Seperti tadi ibaratnya teman-teman, kalau misalnya membakar nih satu kayu, pasti apinya juga kecil kan? Nah, beda hal ketika kita banyak kayu, berarti apinya itu bakalan benar-benar membara banget. Nah, untuk itu teman-teman, mari sama-sama kita juga menjadi orang-orang yang terus berhimpun bersama-sama. Aku udah mulai terbuka nih Kak, kira-kira nih mengenai pembahasan kita hari ini. Tapi aku juga mau nanya nih Kak, ada nggak sih hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita berhimpun bersama? Karena jujur aja nih Kak, pasti orang-orang kadang kan mikir, berhimpun bersama paling nggak waktu doang. Sebenarnya ada nggak sih Kak hal positifnya? Hal positifnya ya. Iya. Kalau kakak, karena kakak udah mengalami gitu ya. Ya, kakak bisa sebutkan banyak sekali hal positifnya gitu kan. Wow. Ya contoh, ya kakak banyak banget gitu. Sampai mungkin ya ya tentunya nanti kakak akan kasih contoh di dalam Alkitab gitu kan. Nah, tetapi ya kakak kasih satu aplikasi dulu ya. Maksudnya yang berhubungan dengan kehidupan ya kita, kehidupan kakak, kehidupan JJ, juga sobat-sobat Kefas yang lain. Jadi contoh ya, kalau misalnya kita membaca Alkitab nih, tapi kita baca Alkitab sendiri gitu kan. Baca Alkitab sendiri. Nah, itu pastinya akan berbeda dengan ketika kita membaca Alkitab bersama dengan anak-anak Tuhan lainnya gitu. Bersama dengan kelompok. Kalau di sini kan ada Kefas gitu kan. Ya, iya benar. Apa bedanya? Pastinya ketika kita baca sendiri itu ya sulit. Kadang kalau kakak ya baca sendiri, baca Alkitab sendiri, ya harus berkali-kali untuk bisa menerima ya perkataan firman Tuhan itu apa sih maksudnya gitu kan. Nah, tetapi ketika kita membaca Alkitab bersama-sama, wah di situ ya akan ada terang yang lebih banyak lagi. Jadi pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Ya contohnya ya kayak pernah banget Kak. Kita baca pernah ya. Jadi contohnya ya, iya pernah banget. Kita Alkitab bareng gitu kan. Apa yang kakak tangkap sama JJ tangkap itu berbeda gitu kan. Tapi ya itu bisa jadi satu kesatuan di mana kita juga bisa saling menguatkan gitu kan. Yes. Nah, jadi ya itu satu hal positif ya ketika kita ya mungkin membaca Alkitab bersama-sama gitu kan. Nah, tetapi kalau untuk yang lain ya kakak kasih ini ya contoh Alkitab di dalam Alkitab. Jadi mengenai para murid Tuhan Yesus di dalam Yohanes ya kita boleh buka juga ya, sambil buka juga kok sobat-sobat Kefas di rumah. Jadi di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 25 itu ada satu kisah ya di mana ya di dalam pada suatu malam kebangkitan Tuhan Yesus, ya murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul. Nah, kita harus ya garis bawahi murid-murid berkumpul. Nah, ketika murid-murid berkumpul, ya apa yang dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 19 ini, Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-murid. Berkumpul. Lalu Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-murid. Nah, lalu apa yang terjadi? Murid-murid bersuka cita gitu. Karena dapat melihat Tuhan. Nah, ya ini membuktikan gitu kan. Kalau kita ada di dalam satu persekutuan, di dalam kumpulan, ya khususnya kita bersidang. Nah, apalagi di dalam nama Tuhan. Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu yang positif yang bisa kita dapatkan. Misalnya JJ
ya butuh apa? JJ mau sukacita. Yes. Ya Tuhan ada ketika kita berkumpul bersama-sama dengan apa ya orang muda Kristen lainnya, ya kita sukacita gitu kan. Terus ya apalagi banyak ya maksudnya selain sukacita Ya, yang bisa banyak kita banget sih. dapat terus juga damai Damai sejahtera sejahtera. gitu kan. Yes. Hmm, misalnya ketika kita ada dalam satu kelompok kita sharing firman gitu kan. Ya JJ sharing, ya kakak juga sharing. Ya akhirnya ya sama-sama, wah iya ya, pengalaman orang lain itu bisa menguatkan diri kakak. Bener. Pengalaman Bener banget, kakak Kak. bisa menguatkan JJ gitu kan. Yes. Nah, ini pastinya beda kalau kita cuma membaca firman sendiri, ikut Hmm. hadir ibadah ya sendiri gitu kan. Nah, lalu tapi ada berkebalikan nih. Di dalam satu pasal itu Yohanes 20 ayat 19 sampai 25 itu juga ada apa murid Tuhan tapi yang nggak berkumpul bersama-sama dengan murid-murid Tuhan yang lainnya. Itu adalah Thomas. Iya. Nah, Thomas nih nggak tahu kemana gitu kan. Dia murid-murid yang lain Mm-mm. berkumpul ada di dalam satu kawanan domba gitu kan. Tapi dia jadi domba yang hilang yang nggak tahu kemana gitu kan. Nah, Yes. lalu apa yang didapat? Apa yang terjadi dengan Thomas? Ya, Dia nggak Thomas tahu apa-apa. kehilangan penyertaan. Penyertaan Nggak tahu Tuhan. apa-apa. Iya. Ya, jadi Thomas kehilangan penyertaan Tuhan. Ya, karena Yes. dia nggak berkumpul dengan ya murid-murid Tuhan yang lain. Ya, murid-murid Tuhan yang lain bisa merasa Tuhan. Ya, mereka damai sejahtera gitu kan. Tetapi ya, Thomas ini ya kehilangan penyertaan Tuhan. Nah, jadi hal positif yang bisa kita dapatkan itu adalah yang satu kita bisa ya ada ya ya Tuhan jadi sumber sukacita kita, Tuhan jadi damai sejahtera kita, ya Tuhan kasih gitu kan yang bisa kita dapatkan. Oke, Kak Angel tadi kan kita udah bahas gitu Kak tentang hal positif apa sih sebenarnya yang kita dapat ketika kita berhimpun bersama. Aku ada pertanyaan lagi nih Kak. Sebenarnya bagaimana sih cara terbaik ketika kita berhimpun bersama supaya kita memperoleh berkat rohani yang besar? Tadi Kak Angel juga ada bahas tuh mengenai berkat rohani. Nah itu gimana ya Kak caranya supaya ketika kita berhimpun bersama kita juga dapat berkat rohani yang besar? Pastinya dong ya. Suara kakak jelas nggak tapi? Jelas banget. Jelas ya? Jelas ya? Hmm, bener ya. Pastinya ya di atas jeri lelah kita, Tuhan itu bukan Tuhan yang diam. Ya, jadi ya Tuhan selalu mencurahkan berkat bagi orang-orang yang mencari Dia. Ya, benar yang apa yang dibilang sama JJ gitu ya bahwa ketika kita bersidang, ketika kita dalam satu persekutuan, pasti kita satu sisi ada menuntut ya, yaitu Yap. menuntut hal ya yang menuntut ya bagaimana Tuhan apa ya cara terbaik seperti apa gitu ketika saya ya berhimpun bersama gitu kan, ketika saya ada dalam satu persekutuan. Ya contohnya kalau kita ada dalam satu persekutuan, tetapi persekutuan itu bukanlah satu persekutuan yang positif, ya untuk ya maksudnya untuk apa gitu manfaatnya untuk kita gitu kan. Nah, ya kakak di sini ya juga ya kembali ya maksudnya ke dalam firman Tuhan gitu karena ya firman Tuhan lah ya ya yang ya dan amin gitu kan. Ya terhadap cara-cara manusia, solusi manusia ya maksudnya kita nggak mudah percaya gitu. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan apa ya, ya itulah yang terbaik gitu kan. Ya jadi di Benar. dalam apa cara terbaik apa sih maksudnya yang ya yang kita harus lakukan ketika kita ada di dalam satu persekutuan agar kita menerima berkat rohani dari Tuhan. Yes. Nah, masih relate sama apa ya ayat yang tadi di Oh, Ibrani 10:24 ayat ya 24 sampai 25. yap. Mm. Jadi ya kalau kita lihat ya di dalam eh, sebentar ya kakak cari dulu itu. Nah, di dalam ayat yang ke-24.
Jadi sebelum perintah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, itu di atasnya tuh ada ayat di mana ya sebenarnya apa sih yang kita lakukan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, ya dalam persekutuan, di dalam bersidang. Nah, jadi dikatakan bahwa marilah kita saling memperhatikan. Nah, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, jadi Yes. jelas ya firman Tuhan mengatakan bahwa ya ketika kita ada di dalam satu pertemuan ibadah, kita perlu jadi orang yang sama-sama saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat ya di dalam ya yang seperti tadi Kakak ya sharing gitu. Kita lihat uh, ya mungkin orang-orang dunia ya mereka membangun satu komunitas gitu, satu persekutuan. Nah, tetapi banyak juga dari mereka yang membangunnya itu ya apa ya, bukan karena tujuannya untuk saling memperhatikan, bukan untuk saling mengasihi. Bahkan kalau kita lihat ya mereka saling sih, ya kadang Ya ya, sih. tetapi ya saling bersaing gitu kan, ya saling gosipin satu dengan yang lain gitu kan. Nah, ini adalah persekutuan yang tidak Tuhan inginkan, yang tidak Tuhan perkenan. Nah, jadi ya ketika kita apa ada di dalam satu persekutuan, nah ini juga perlu kita ya perhatikan ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam persekutuan yang sembarangan gitu. Ya kita perlu ya satu memperhatikan juga gitu bagaimana persekutuan yang baik. Nah ini ya di dalamnya terdapat sekelompok orang yang saling memperhatikan. Nah juga saling mendorong. Ya berbeda ya dengan yang orang-orang dunia sana lakukan ya. Untuk saling yang negatif gitu. Ini kita Mm-mm. saling yang positif. Positif. Nah, jadi kita juga gak bisa ya, di dalam satu persekutuan, Tuhan nggak menginginkan kita jadi apa, jadi orang yang uh, pasif gitu kan. Ya, Nah, Tuhan menginginkan kita jadi orang yang aktif gitu kan. Aktif memperhatikan yang lain gitu. benar Tapi banget. bukan memperhatikan karena mau ya memperhatikan karena mau ngomongin dia gitu enggak ya. Ya, Tapi ya ya. memperhatikan dalam kasih gitu. Memperhatikan Mm-mm. dalam kasih. Ya sama-sama membangun gitu kan. Ya di dalam firman Tuhan yang yang hidup gitu, yang menerangi kita, kita sharing bareng gitu. Nah, itulah baru kita sama-sama bisa jadi anggota tubuh yang terbangun. Nah, Yes. itu ya satu sisi ya. Nah, tetapi juga ya itu satu poin gitu. Bagaimana kita perlu saling gitu kan, ada rasa saling di dalam Ya. sikap kita ketika kita bersidang, ketika kita bersekutu gitu kan. Nah, tetapi juga ada yang lebih dalam lagi. Itu Kakak kasih ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26. Ya, ini Jiji masih mudeng kan? Apa sobat-sobat Kefas masih mudeng kan ya? Mudeng dong, Kak. Mudeng banget. Mudeng. Takutnya nanti, aduh, Kak Jo banyak. Enggak ya, puji Tuhan Mudeng. masih ini. Yap. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26 di sana bagus ayatnya. Dikatakan, bila mana kamu berkumpul. Nah, sudah jelas bila mana kamu berkumpul. Hendaklah tiap-tiap orang. Jadi tiap-tiap orang mengacu kepada banyak orang, bukan Yes. ya sendiri ya, Mm-mm. tetapi tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ya, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia berbicara. Semuanya harus dipergunakan untuk Mem- membangun. Wah, bagus ya. Wah, Bagus banget maksudnya ayat. ketika bicara ini ya puji Tuhan gitu. Hari ini ya banyak wadah-wadah yang telah disediakan gitu. Ya khususnya kan ya Kefas Indonesia, ada Bible Course Kefas, ya juga ada di dalam Kefas-Kefas lokal, kayak JJ kan di Kefas Medan gitu kan, Benar juga banget. ada ya persekutuan yang baik gitu kan. Nah, ya di sini ya inilah wadah kita untuk ya berlatih gitu.
ya kakak juga ya garis bawahi ya, di mana ketika kita ada dalam satu persekutuan kita perlu menjadi orang yang ya terus mengembangkan karunia berbicara kita. Ya jadi tadi Iya. ya kakak sudah bilang, maksudnya tidak bisa menjadi ya seorang Kristen yang pasif. Kita harus aktif. Yes. Tetapi Aktif. ya aktifnya ini ya, maksudnya ya mau membicarakan firman Allah gitu loh. Nah jadi ya ketika kita berbicara untuk Tuhan, kayak dikatakan ya di dalam satu buku, ya bahwa berbicara bagi Tuhan itu adalah karunia yang tertinggi. Wah, jadi Benar. udah dibilang nih di Alkitab itu kan, kita ini tiap-tiap orang punya karunia untuk berbicara gitu. Nah, jadi Yes. ya jangan malu ketika kita ya aku nggak ngerti Alkitab, aku ya masih kecil lah, nggak apa ya nggak ya nggak bisa lah ngomong menguatkan orang lain gitu kan, apalagi yang lebih dewasa. Ya enggak gitu. Ya firman Tuhan bilang ya tiap-tiap orang, hendaklah tiap-tiap orang. Nah, jadi ya itu ya, ya cara terbaik apa ketika kita ada di dalam satu persekutuan. Oke, jadi cara terbaiknya itu sebenarnya pertama teman-teman yaitu kita saling memperhatikan dong dengan teman-teman Hmm, kita yang lain. Lalu yang ya, kedua, kita harus mengembangkan setiap karunia yang udah diberikan Tuhan sama kita, terutama karunia amin. untuk berbicara. Karena tadi dikatakan bahwa karunia berbicara itu adalah karunia yang paling tinggi ya, Kak ya. Wah, bener-bener Ya, sih. Malam hari ini live-nya bener-bener kembali menyegarkan kita kembali ya teman-teman. Ternyata memang kita nggak bisa sendirian gitu. Dan jangan hmm, salah juga, aku dengar-dengar nih Kak, di dalam Alkitab ada contohnya. Bener nggak sih Kak? Ayo Kak, hmm. ada nggak contohnya Kak? Contoh di dalam Alkitab ya. Hmm, Sebenarnya ada sih, ya banyak gitu kan. Kan tadi banyak kakak banget. sudah sempat juga kan ya bagaimana berhimpun itu ya, maksudnya Hmm, bagaimana ya tokoh-tokoh Alkitab gitu kan ya. Tadi kan ya hmm, kakak sudah sebutkan ya, yang tadi itu loh yang murid-murid ketika malam kebangkitan Tuhan gitu kan. Nah, tetapi ya ada juga banyak yang lain juga. Ya contoh ya kakak eh kasih di dalam kisah para rasul ya, itu di mana ada cerita tentang permulaan kehidupan gereja. Nah, oleh para rasul. Nah, di mana saat itu ya para rasul ini karena ya pemberitaannya, jadi dihasilkanlah banyak kelompok kaum beriman. Dan ini hmm, adalah maksudnya satu kelompok kaum beriman pertama gitu, yang ya yang bisa dikatakan ya mereka berkumpul gitu kan di dalam nama ya Tuhan Yesus gitu kan. Nah, yang uniknya itu ya, eh, jadi para rasul di sini, ya dia menekankan gitu, ya ketika di dalam apa, ya kelompok mereka, kehidupan ya gereja mereka gitu, ya perlu dikatakan ya bertekun, bertekun di dalam benar. 4 hal. Nah, jadi ya satu ya, ini juga jadi poin penting gitu, ketika kita membahas tentang ya pertemuan-pertemuan ibadah, ketika kita membahas tentang persekutuan dan bersidang. Jadi kita harus memperhatikan 4 hal yang juga diberitakan oleh para rasul ini. Jadi kakak mulai bahas dari poin yang pertama ya. Jadi ketika kita ada di dalam satu persekutuan kehidupan gereja kita, ya kita perlu ada di dalam persekutuan yang pengajarannya adalah berdasarkan firman Tuhan. Ya, di Ya, mana isi dari firman itu ya adalah Kristus dan gereja. Nah, jadi ya jangan salah pilih ya, jangan salah pilih komunitas, jangan salah pilih ya persekutuan. Ya hendaklah ya, kita orang-orang muda Kristen, ya kita berkumpul, ya kita membicarakan ya firman Tuhan gitu kan. Ya apa yang diajarkan ya gereja haruslah ya pengajaran yang berdasarkan dengan ya diri Kristus itu sendiri. Ya Kristus dan benar. gereja. Itu poin pertama. Jadi terus poin yang kedua itu eh ya ini ya, perlu ada persekutuan.
Nah, persekutuan itu adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Nah, Ya. ketika kita bersekutu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya pasti ya ada satu jaminan. Itu adalah kita kelompok yang kita ikuti adalah kelompok yang bisa saling membangun dan menguatkan gitu. Ya, Ya. jadi bukan dibangun di atas ya apa ya, yang mengagung-agungkan nama seseorang gitu. Tapi ya perlu ada persekutuan yang hanya ya membicarakan tentang Kristus dan gereja. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga itu adalah, nah ini juga satu poin yang sebenarnya penting ya. Jadi kakak kalau nggak baca firman Tuhan, ini kakak nggak tahu kalau ini adalah poin yang penting. Nah, Apa tuh, Kak? eh, perlu adanya, kita perlu ada di dalam satu pertemuan ibadah khususnya adalah ya harus ada pemecahan roti. Hmm. Nah, tapi kakak sayangnya nggak terlalu bahas ya sidang pemecahan roti ini. Nah, Mm-mm. tetapi ya kakak pernah ya baca ya bahwa mungkin kita boleh menghiraukan sidang-sidang yang lain, sidang doa, ya sidang kelompok gitu kan. Kita masih bisa cari alasan untuk itu tidak bisa hadir dalam sidang-sidang itu. Nah, tetapi untuk sidang pemecahan roti, terutama khususnya ya di dalam hari Minggu, kita kalau bisa itu nggak boleh gitu, nggak boleh ya nggak boleh absen gitu kan. Kakak pernah Hmm. baca ya satu buku ya, apa ya ada seorang saudara yang dia bersaksi gitu ya bahwa selama ya apa ya dia nggak pernah bolong dalam sidang pemecahan roti. Nah, terlebih khusus ya, pemecahan roti ini akan dibahas itu di dalam Kefas meeting di hari Minggu. Nah, jadi Hmm. sobat-sobat Kefas nih di sini boleh join nanti di Kefas meeting hari Minggu kalau mau tahu apa sih itu sidang pemecahan roti gitu kan. Nah, ini adalah sidang yang terpenting. Nah, terus yang Ya. terakhir itu adalah, bukan, ya terakhir gitu, tapi nggak yang paling terakhir banget gitu kan. Ya, Ya. perlu Oke. berdoa bersama dengan kaum beriman lainnya. Kita perlu ada Hmm. di dalam satu perkumpulan yang ya berdoa, saling mendoakan. Ketika JJ lemah, kakak mendoakan. Ketika kakak lemah, JJ juga mendoakan. Dan yang terakhir adalah kita perlu ada dalam satu persekutuan, satu sidang-sidang, satu pertemuan Ya. ibadah, di mana orang-orangnya itu adalah sama-sama ada kedamaian hati untuk memberitakan Injil. Keren. Wah, ya satu kelompok gitu kan. Ya seperti ya kita nggak bisa gitu kan. Kita ya ada di dalam satu kelompok ya nggak bertumbuh. Nah, bagaimana untuk Mm-mm. bertumbuh? Kita juga perlu memberitakan Injil kepada teman-teman kita yang lain, gitu kan? Ya, Ya. sehingga ya mungkin dari ya kesaksian kita, gitu kan, dari kehidupan kita, ya akhirnya ya banyak orang diselamatkan juga. Bahkan mereka bisa yang tadinya mereka nggak mengerti, ya siapakah itu Tuhan, tapi melalui kita ya dia akhirnya bisa tahu, bisa mengerti siapakah itu Tuhan, dia bisa percaya Tuhan, dan terlebih lagi dia juga bisa berhimpun bersama-sama dengan kita, gitu. Bisa ikut Ya. sidang. Itu sih. Oh, berarti teman-teman, contoh di Alkitab kan juga udah lengkap tuh. Kayak yang dibilang kayak Ya, Angel tadi juga, ternyata jangan sampai juga karena mungkin kita mikir kan, ya udah deh, aku nggak mau sendirian, aku nggak mau sebatang kara, aku mau join aja nih sama komunitas-komunitas yang lain gitu kan. Tapi kadang mungkin bisa jadi kita juga salah pilih, makanya kayak tadi dibilang ke Angel, kita harus memperhatikan teman-teman. Kira-kira di dalam komunitas tersebut ada nggak yang sesuai nggak sih sama pengajaran firman Tuhan? Nah, teman-teman, senang banget. Akhirnya kita tiba di penghujung live kita hari ini. Tapi sebelum pengunjung ya, penghujung, nah, sebelum di tetap ya. penghujung live kita hari ini sebenarnya aku pengen nanya sedikit sih sama pengalamannya Kak Angel. Ada nggak sih Kak pengalaman mungkin pengalaman gagal ataupun pengalaman berhasil? Mungkin bisa diceritain dikit ke teman-teman. Mungkin ada pengalaman gagal yang membuat Kakak jadi kayaknya bangkit nggak mau sendiri lagi nih. Aku harus berhimpun bersama-sama dengan anak-anak Tuhan lainnya. Pengalaman ya. eh Wah, kalau pengalaman ini apa ya, kayak ya benar sih, maksudnya
ya ada, ya ini bukan sepenuhnya gagal gitu kan pengalaman yang kakak mau ceritakan ini ya. Ya Ya. tetapi juga bisa dikatakan bisa jadi pembelajaran gitu ya buat terutama khususnya ya sobat-sobat Kefas gitu di rumah. Nah, jadi pengalaman kakak ya khususnya tentang bersidang. Nah, ya sebelum ya kakak sampai sekarang bisa melayani Tuhan, dulunya itu waktu kuliah, ya wah apa ya, kakak tuh bisa dibilang adalah orang muda yang diduduki oleh banyak perkara dunia gitu kan. Hmm. Ketika kakak kuliah ya, wah itu karena kan kampus kakak tuh deket sama mall gitu kan. Nah, jadi ya kakak tuh jarang di rumah, selalu ya ke mall dari pagi ya dari pulang kuliah sampai malam hari ya itu di mall gitu. Ya padahal ya di mall itu ya nggak ngapa-ngapain gitu. Apalagi ya sama teman-teman kakak gitu kan waktu pas kuliah. Nah, jadi satu kali itu ya puji Tuhannya ya keluarga kakak itu adalah keluarga yang mengasihi Tuhan gitu. Yang mereka selalu Hmm. ngingetin kakak untuk ayo bersidang gitu, ayo persekutuan. Nah, tetapi ya mungkin karena kakaknya nih bandel gitu ya. Ya jadi tetap aja ya aku mau apa ya mau main gitu sama teman-temanku gitu kan. Ya akhirnya menghiraukan sidang-sidang gereja. Ya akhirnya bolos gitu. Terutama tadi khususnya di dalam sidang pemecahan roti ya. Dulu kakak juga nggak terlalu nampak. Jadi ya bolos-bolos sidang pemecahan roti itu. Nah, sampai satu kali ya benar memang Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Nah, jadi ya kakak apa sungguh ya maksudnya Tuhan adalah Tuhan yang cemburu gitu. Ya ketika kita lebih mengasihi segala sesuatu, ya lebih mengasihi dunia dibandingkan mengasihi Tuhan, bahkan ya kita rela, maksudnya kita ya mendustai Roh Kudus gitu kan. Ya seharusnya kita ada bersidang, kakak ada bersidang ya tetapi ya kakak lebih memilih untuk ya main gitu kan bersama dengan teman-teman, ya memenuhi keinginan kakak gitu kan. Nah, ya akhirnya apa? Ya Tuhan itu mungkin ya hari ini ya mungkin sobat-sobat Kefas juga merasakan gitu bahwa kadang ya kita malas untuk bersidang gitu kan. Nah, kadang kita malas untuk ada di dalam satu persekutuan. Nah, tetapi ya di dalam pengalaman kakak ya, satu kali ketika kakak demikian, ya Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu, Tuhan yang bisa mengambil kapanpun segalanya yang kakak kasihi. Ya, jadi saat itu ya ketika apa ya kakak mulai menjauh daripada Tuhan, ya Tuhan dengan apa ya dengan adilnya dia juga apa ya mengambil semua yang kakak kasihi yang bisa Hmm. yang selama ini tuh ya kakak apa ya menjauhkan Tuhan karena hal itu gitu kan. Wah, sampai akhirnya wah kakak tuh bener-bener ya, ya dimana kakak merasakan, kakak ke temen pun, ke teman-teman kakak pun, ya nggak tahu kemana mereka pada hilang gitu kan. Selama ini yang kakak sama-sama pergi bareng gitu kan, ya nggak tahu kemana gitu loh. Nah, ya sampai akhirnya, ya Tuhan nampakin, uh, kakak ada tetap ya, maksudnya ada di dalam satu persekutuan, ya satu ya sidang gereja di mana ada saudara-saudari di dalam Tuhan lain. Yang kakak terharunya itu ketika kakak menjauhkan diri dari mereka, dari saudara-saudari, ya ketika kakak menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, tetapi mereka terus apa mau menguatkan kakak gitu. Nah, jadi ketika kakak dalam keadaan down, ya mereka lah, saudara-saudari di dalam Tuhan lah yang selalu mendoakan kakak secara diam-diam gitu kan. Ya. Nah, ya inilah gitu kan. Wah, sekarang ya kakak bersyukur gitu ya. Ya ada satu ya apa? Ya saudara-saudari di dalam Tuhan juga bisa ya memperhatikan. Ya mereka ada kasih. Jadi ya bagaimanapun kelemahan kakak, ya mereka tetap mengasihi kakak. Nah, jadi hari ini kakak bisa melayani Tuhan pun itu adalah karena berkat doa mereka. Ya, jadi Hmm. itu pengalaman kakak.
Aduh, benar-benar pengalamannya juga kembali Hmm, bukan hanya menguatkan aku, juga menguatkan teman-teman. hmm, Jadi benar ya, banget yang dibilang Kak Ijal tadi itu, karena teman-teman hmm, memang kalau kita berada di dalam perhimpunan yang tepat gitu, perhimpunan yang bersama dengan anak-anak Tuhan lainnya, nah mereka ini juga secara otomatis juga ibaratnya ya ketika mereka mendoakan kita, kita juga mendoakan hmm, mereka, kita bisa sama-sama saling dikuatkan dan sama-sama ya, kayak dibilang Kak Ijal hmm, terbangun. Wah, betul. teman-teman, kita sudah tiba di penghujung. Oke, terima kasih juga untuk Kak Angel hari ini mau jadi Hmm. pembicara kita di Kevas Live. Sebelum kita akhiri, kayaknya kita berdoa dulu ya, Kak ya. Kak Angel Ya. mau bawa doa nggak? Mau dong Boleh, pasti. boleh, boleh. Oke Ya. banget ya. Yuk, Kak, berdoa. Hmm. Amin. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas adanya wadah Kefas Live, di mana kami juga boleh sama-sama saling sharing, saling membangun, menguatkan satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan juga kiranya terus mencurahkan berkat kepada setiap sobat-sobat Kefas di rumah mereka masing-masing, agar melalui firman Tuhan malam hari ini juga boleh kembali mengubah konsep kami, betapa pentingnya pertemuan ibadah, betapa pentingnya kami ada di dalam satu persekutuan bersama dengan orang-orang kudus lainnya. Ya Tuhan, sungguh dapatkan masa muda kami adalah masa muda yang terus setia di dalam kehidupan kami mencari Tuhan. Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nih, wah. Terima kasih Kak Angel. Hari ini udah Hmm. live bareng sama kita. Hmm. Kita dadah-dadah dulu deh sama Angel. Dadah Kak Angel. Dadah. Dadah, JJ. Thank you atas waktunya, J. Oke Kak, thank you Juga juga. sama sobat. Oke, teman-teman, kita udah tiba di ujung acara. Jadi ada sedikit pengumuman nih teman-teman. Pengumuman yang pertama, tanggal 7 November nanti kita ada webinar. Teman-teman juga boleh mengundang teman-teman kita yang lainnya untuk join di dalam webinar ini. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang mau sharing berkat dan bisa sekaligus menguatkan teman-teman yang lainnya, teman-teman bisa cek Instagram kevas_info, lalu klik link yang ada di bio-nya. Nanti di sana teman-teman bisa share berkat apa yang teman-teman alami, dan hal ini juga bisa menguatkan teman-teman kita yang lainnya. Jangan sampai kelupaan ya. Terima kasih teman-teman udah ada sampai di penghujung akhir live Kevas Indonesia hari ini. Jangan lupa minggu depan juga ada Kevas Live. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.